Boleh tanggapannya dong terkait pencalekan. Ya, jadi untuk pencalekan tahun ini saya kebetulan diberikan untuk ke Dapil Cinere Beji Limo. Nah, untuk saat ini kita masih terus bergerak dan untuk perkenalan karena memang dikirim ke Dapil Beji Cinere Limo itu adalah memang pilihan dari partai. Ini kan tadi ada dukungan nih dari Pemuda Pancasila. Gimana nih tanggapannya dengan dukungan? Oke, jadi kalau untuk dukungan dari Pemuda Pancasila khususnya MPC dan teman-teman Sri Kandi itu pasti mendukung saya untuk maju menjadi calon legislatif DPRD tahun 2024, yang dimana memang mereka mendukung, support semuanya terkait kegiatan saya dan apapun langkah saya, mereka mensupport dan mendukung semuanya, yang pasti dengan hal-hal yang positif gitu. Dan untuk kedepannya juga Sri Kandi bersama-sama untuk membesarkan membesarkan Wonder Woman, perempuan khususnya untuk di bangku legislatif nanti. Nggak boleh, apa sih yang bisa diambil nih dari berorganisasi dengan Pemuda Pancasila ini kan Pemuda Pancasila lagi muscap ke-7 nih dengan peraturan dengan ADRT-nya yang ketat itu apa sih yang bisa diambil sendiri? Yang pasti sih kalau kita ngomongin ADRT panjang ya organisasi ya. Kalau saya sih ketika saya masuk ke Pemuda Pancasila khususnya Sri Kandi ini adalah kekeluargaan. Terus kemudian juga organisasi yang saat ini dipegang oleh Ketua Trisno NKP itu memang berjalan semuanya, baik secara kegiatan-kegiatan baksos, kegiatan untuk kelingkungan itu berjalan. Maka di situ juga kalau ngomongin ADRT itu adalah suatu step-step organisasi yang memang harus dijaga organisasi. Tapi di luar itu mereka keluargaan. Jadi ketika mereka tahu saya mencalonkan di BJ Cinere Limo, mereka siap mendukung gitu. Artinya memang dari secara keluarga aja sudah pasti mendukung dan saya jadi kayak wah mereka berarti support saya gitu. Walaupun memang saya pindah dapil ke BJ Cinere Limo seperti itu. Nah, untuk kegiatan mungkin mereka akan support juga untuk semuanya. Yang bisa diambil nih kalau ini pelajaran nih dari organisasi apa aja sih? Kalau diambil organisasi adalah pertama rasa pertemanan, rasa persaudaraan, terus cara kita membentuk karakter kita, terutama di perempuan, karena kan perempuan ini adalah ibu pertiwi ya. Dan banyak bilang kalau ibu-ibu ini udah di rumah aja, ngurus anak, ngurus rumah tangga, padahal kita masih bisa berkarya. Nah, di Pemuda Pancasila ini banyak banget yang dilakukan oleh kader-kader perempuannya, yaitu bisa UMKM, bisa organisasi sosial keperempuanan. Nah, itu di Sri Kandi DPC ini didapatkan banget. Makanya saya sangat banggalah masuk menjadi kader Pemuda Pancasila Kota Depok, khususnya di Sri Kandinya. Konsep pendekatan sendiri pada pemilih pemula seperti apa? Kalau untuk pemilih pemula yang pasti kita mendekat ke mereka untuk berkumpul, yaitu berkumpul mengeluarkan pemikiran-pemikiran positif kita dan gerakan-gerakan positif mereka, karena memang anak milenial ini yang sangat PR nih kita untuk rebut suaranya, karena mereka sudah tahu nih sekarang dengan isu nasional yang tentang pemilu pilkada ini udah banyak banget yang bagi mereka tuh udah peduli, lebih baik gue nggak usah milih-milih nih karena banyak yang kotor lah ya bahasanya. Jadi untuk PR kita adalah sebagai calon legislatif adalah membuat anak milenial khususnya anak pemuda atau pemilih pemula untuk tidak golput gitu caranya, dengan pendekatan-pendekatan yang memang kita ini adalah warga negara Indonesia yang benar-benar harus memilih siapa calon untuk pemimpin di lingkungan dia sendiri gitu, dengan pileg ini gitu. Ya, seperti apa yang telah dilakukan di wilayah? Kalau di wilayah saya ya otomatis ya saya akan mendekati anak-anak milenial ini. Sekarang banyak, bukan hanya Karang Taruna. Sekarang Karang Taruna itu organisasi yang memang udah banyak kader-kader milenial yang berpotensi. Namun ada beberapa organisasi misalnya lingkungan-lingkungan kecil sekarang udah masuk yang namanya plan itu tuh sekarang udah masuk kalangan anak muda milenial. Mereka bikin beberapa program. Nah, di situ saya melakukan pendekatan ke mereka. Mereka tahu nggak sih tentang pileg kita di Kota Depok ini? Tahu nggak sih kita mau masuk ke dunia pileg? Tahu nggak sih apa sih yang dipilih? Terus tahu nggak sih tentang dunia partai gitu. Nah, ini tugas kita nih untuk membuat mereka tahu dan peduli dengan akan adanya pileg ini nanti. Karena apa? Memang disayangkan kalau untuk Kota Depok kita saat ini masih pemudanya yang tawuran, begal, terus juga masih banyak juga yang sekolah-sekolah, apalagi anak-anak sekarang motor ini itu udah serem banget. Nah, ini PR kita banget untuk bagaimana nih kita mengkaryakan anak-anak ini
gitu. Padahal kita punya Karang Taruna, punya KNPI, punya organisasi lain untuk terutama pemuda Pancasila ini bagaimana. Nah, ini yang harusnya kita kaji kepada anak milenial untuk bergabung, apalagi memahami tentang pileg ini seperti itu untuk pendekatannya. Ini untuk menyentuh para pemuda, ada nggak sih konkretnya yang udah dilakukan? Saya untuk pemuda, kalau saya waktu itu kan kebetulan saya ketua PKKNPI Cipayung, saya waktu itu mengajak para pemuda Cipayung untuk UMKM ikan lele, terus itu menyebar bibit ikan nila kemarin di Cipayung di Setu, dan beberapa penggerakan penanaman pohon. Memang kita mengajak anak-anak pemuda yang dimana memang kalau KNPI itu kan bagian dari beberapa OKP, cuman karena memang kemarin anak pemudanya banyak yang belum masuk organisasi karena sekarang sekolah pulang belajar gitu. Nah, pemuda kita ajak di luar organisasi itu untuk melakukan kegiatan itu karena pertama ketika kita ajak mereka untuk menanam pohon 1000 pohon, mereka tahu mereka nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus kita kerjasama sama Sekber Ciliwung. Nah, seperti itu membuka dulu aja ide pemikiran mereka kalau pemuda itu bukan hanya pulang sekolah nongkrong atau dan lain-lain. Nah, dengan cara ya kayak kemarin yang saya lakukan itu semuanya berbaur untuk kepemudaan seperti itu sih, karena hal-hal yang kayak gitu anak muda itu udah nggak bisa lagi dipakai untuk yang teori, udah nggak bisa. Terus anak muda juga udah nggak bisa lagi dengan ide-ide yang ini karena mereka milenial, mereka tuh butuhnya praktek, buktian dan realisasi kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya di Pemuda Pancasila ini di Sri Kandi ini sebenarnya banyak anak muda perempuan juga kayak gitu yang benar-benar memang mereka butuh realitas yang benar-benar yang dilakukan untuk kegiatan positif kayak gitu. Jadi kalau untuk kedepannya kalau tadi kembali ke pileg ke depan, saya sih harapnya tidak ada golput untuk pemilihan di tahun depan. Kira-kira berapa target di Cipayung Tawangan? Saya dapil BJ Cinere Limo. Oh, sini BCL. Kalau target kita sih 2 bangku ya, BJ Cinere Limo ya. Untuk dari Golkar. Targetnya 2 bangku. Golkar ya, Mas? Iya. Ya. Mbak Polia, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih.